Selamat berjumpa lagi di video terbaru kami. Kali ini kami akan membahas tentang menggunakan sebuah software yang namanya adalah Desktop Radiance. Software ini biasa digunakan untuk simulasi pencahayaan, baik untuk pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan. Dan sampai saat ini masih merupakan salah satu software yang sangat dipercaya hasilnya ya, hasil simulasinya, khususnya untuk studi pencahayaan alami. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mencoba misalnya menggunakan Dialux dan mungkin software-software yang lain terkait dengan pencahayaan alami. Ini adalah salah satu software yang juga akan coba kami perkenalkan di video kali ini. Nah, software ini jika dia berdiri secara tunggal itu memang cukup sulit untuk digunakan karena cara menggunakan software ini masih menggunakan model lama begitu ya. Jadi kita harus pakai ketik promptnya di notepad dan segala macam. Kemudian baru bisa jadi model, kemudian simulasi. Nah, sehingga software ini nanti kita akan belajar tidak berdiri sendiri, tapi akan kita kaitkan dengan software lain yang akan mempermudah kita dalam penggunaan Desktop Radiance. Ya, kali ini nanti software ini akan digunakan bersama dengan software Ecotech. Nah, Ecotech akan bertugas sebagai modeling dan setting material, juga setting sky-nya, langitnya ya, illuminance sky-nya dan sebagainya. Desktop Radiance kemudian hanya bertindak sebagai engine ya, engine untuk melakukan simulasi. Dengan harapan ketika kita menggunakan Desktop Radiance sebagai engine, hasil yang kita dapatkan menjadi lebih valid dibandingkan ketika hanya menggunakan engine yang ada di Ecotech sendiri. Oke, kita langsung saja. Untuk mendownload software ini, teman-teman tinggal menuju ke websitenya ya, atau mungkin search di Google misalnya ya, Desktop Radiance ini ya, menggunakan keywordnya Desktop Radiance. Teman-teman ke sini, kemudian akan muncul seperti ini. Teman-teman masuk ke homepage-nya, Desktop Radiance homepage. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian kita langsung saja ke bagian download. Teman-teman klik download. Kemudian dari sini kita akan scroll ke bawah. Kemudian kita cari yang versi 2 beta. Meskipun beta ini pada saat itu diterbitkan tahun 2002. Mungkin kemungkinan lupa untuk diganti betanya gitu ya. Sebenarnya per versi 2.0 ini adalah versi yang bagus sekali gitu ya. Jadi kita akan download ini. Teman-teman tinggal klik, kemudian akan diarahkan ke halaman Desktop Radiance User Detail. Kemudian scroll ke bawah seperti biasa. Yes, I do agree to continue according to term above. Kemudian dia akan lari ke sini. Ini download page-nya. Teman-teman tinggal download file yang ini ya. File yang Desktop Radiance versi 2.0 beta 72 mega, enggak gede. Dan jangan lupa diingat di save ini ya, ini password untuk membuka file RAR-nya. Ya, untuk mengekstrak file RAR-nya, passwordnya yang ini ya, save energy. Nah, setelah download, kemudian teman-teman nanti tinggal mengekstrak ya. Di sini saya sudah download, saya juga sudah ekstrak filenya. Nah, di sini nanti setelah di-download hasilnya ini nama filenya ya. Kemudian setelah kita ekstrak, foldernya akan seperti ini. Nah, karena kita sudah ekstrak, maka kita install ya. Untuk install seperti biasa kita ke setup, kita double klik, kemudian yes. Nah, ini sementara proses instalasi. Kita tunggu saja, seperti biasa kita next. Next saja, yes. Ini kita next lagi gitu ya. Ini kalau dia nanya the AutoCAD directory was not found, use anyway, kita yes saja. Kemudian database next, ini juga kita next. Kemudian ini juga kita next. Nah, ini dia akan tanya dia mau menginstal satu plugin yang namanya Optic 5. Nah,
Karena kita tidak mendownload Octave 5, maka di sini kita batalkan saja, kita cancel sehingga dia tidak perlu menginstal si Octave 5 gitu ya. Setelah itu kita next lagi terus ya, oke. Nah, ini dia sementara finalisasi installnya. Kita tunggu ya. Biasanya tidak lama ya untuk instalasinya. Oke, sudah kita finish. Dia sudah selesai. Nanti kalau kita mau cek dia di mana, kita ke drive C. Nanti di sini ada yang di sini Radiance, ya, engine-nya di sini, ya. Kemudian tapi juga dia ada di program files, desktop Radiance seperti ini. Ya, ada 2 di sini ya. Kalau sini sudah ada, maka oke, kita sudah aman gitu ya. Softwarenya siap dipakai. Nah, sekarang modeling dan sebagainya akan kita lakukan di Ecotech, kemudian simulasinya kita lakukan menggunakan engine-nya Radiance. Nah, misalnya di sini saya membuka satu file, membuka Ecotech, kemudian saya membuat sebuah ruangan. Untuk proses di Ecotech, teman-teman mungkin bisa lihat video sebelumnya terkait dengan simulasi pencahayaan menggunakan Ecotech versi 5.5 ya. Untuk tutorial step by step-nya menggunakan Ecotech untuk simulasi pencahayaan bisa dicek di situ. Nanti linknya saya pinkan ke kolom deskripsi ya, di bagian deskripsi. Nah, di sini misalnya saya mau buat satu ruang, tingginya taruhlah 3 meter begitu ya. Kemudian saya buat sebuah ruang, saya menggunakan zone, saya membuat sebuah ruang, ya anggaplah ini ukurannya kira-kira saja ya, ukurannya kira-kira. Nah, ini sudah jadi satu ruangan. Kemudian saya mau pasang jendela, anggaplah ini saya mau pasang jendela, saya pakai insert. Kemudian saya mau jendela ukuran misalnya lebarnya berapa, 1 meter, tingginya misalnya saya mau buat 2 meter. Kemudian tinggi dari lantai 80 cm. Oke, saya sudah punya satu jendela di sini ya. Kemudian saya juga misalnya mau buat satu jendela lagi di sisi utara. Jadi kalau di sini ya, ini north-nya ada di sini, terlihat berarti north-nya di sebelah atas. Ya, south-nya di selatan. Ini saya mau buat satu jendela lagi, saya pakai insert, saya buat jendela, misalnya lebarnya saya mau buat agak beda. Di sini mau buat lebarnya 4 meter. Kebanyakan 4 meter dengan ketinggian misalnya hanya 50 cm. Dan dari lantai saya mau buat dia agak tinggi, misalnya 2 meter gitu ya, ketinggian dari lantainya 2 meter. Oke. Nah, kita coba cek di visualisasi. Oke, saya sudah punya jendela, satu di selatan dan satu di utara. Oke, jangan lupa selalu memeriksa apakah jendela dan pintu yang kita buat itu sudah ter-attach ke surface utamanya atau ke dinding ya. Kalau dia tidak tembus pandang seperti ini, berarti surface-nya tidak ter-attach. Kalau tidak ter-attach, biasanya ketika kita simulasikan, dia akan muncul error. Ya, hasilnya akan keluar tetapi tidak valid, gitu ya. Jadi Ecotech ini memang salah satu, kalau lighting salah satu permasalahannya adalah terkadang hasilnya tetap keluar, tapi bisa saja tidak valid. Jadi teman-teman juga ketika membaca hasil simulasi dari software apapun, teman-teman juga tolong melihat ini make sense nggak ya, misalnya gitu ya. Tidak ada jendela tapi kok lightingnya bisa sampai 200 lux misalnya, berarti kan ada yang tidak beres di modelingnya ya. Jadi saya selalu dipesankan oleh guru saya bahwa simulasi software itu sebenarnya barang bodoh gitu ya. Barang bodoh dalam artian kamu masukkan sampah pun tetap diproses sama dia, tapi ya keluarnya sampah gitu ya. Kamu kasih input yang keliru pun tetap diproses sama dia, tetapi kemudian outputnya juga pasti akan keliru. Sehingga teman-teman perlu untuk memeriksa itu. Oke. Kalau sudah, kita anggap saja semua setting materialnya menggunakan default ya. Kecuali kalau teman-teman mau ganti-ganti gitu ya. Dindingnya mau pakai apa, mau ganti warnanya begitu ya. Jendelanya juga mau diganti warnanya dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah,
Kalau sudah seperti ini, sebentar ini saya pindahkan dulu. Nah, kalau sudah, sebelum kita ke radiance-nya, ini kita pilih dulu data iklimnya ya. Kita pilih dulu data iklimnya. Di sini kita load weather file. Saya mau pakai seperti biasa, saya mau pakai Yogyakarta ya. Oke. Data iklimnya sudah Jogja, kemudian apa namanya? Ininya modelingnya sudah jadi ya, tinggal sekarang kita lari ke radiance-nya. Nah, oh ya, ada satu juga yang diperiksa adalah kita harus men-setting desain sky-nya ya, desain sky-nya berapa ya, artinya cahaya kubah langitnya itu berapa lux begitu ya, cahaya kubah langitnya berapa lux. Nah, secara default ketika kita melakukan modeling di sini, kalau kita lihat di sini desain sky-nya 8500 lux. Ya. Nah, kita mau ganti desain sky yang punyanya climate-nya Yogyakarta. Ya, climate-nya Yogyakarta. Di video sebelumnya sudah saya tunjukkan cara menghitung desain sky menggunakan rumus Tregensa. Ya, nah, iklim Yogyakarta kalau kita itu menggunakan rumus Tregensa angkanya di sekitar 9897 lux. Nah, ini kita isi secara manual, desain sky-nya 9897 lux, kemudian kita enter. Jangan lupa di enter ya supaya dia terbaca begitu ya. Oke, kalau sudah desain sky-nya sudah buat, sekarang kita mau running. Nah, untuk running kita perlu bikin grid-nya dulu ya. Nah, step by step membuat grid ada di video sebelumnya. Silahkan bisa dicek di sana gitu ya. Kita ke grid, kita pilih lantainya, kita fit grid, current access, kita lihat, oke, seems good gitu ya. Kita pengen gridnya itu di ketinggian 60, kalau mau dinaikin ya boleh gitu ya, 70, 80 cm misalnya, oke, setinggi meja. Oke, gridnya di ketinggian 80 cm. Ini grid buat menganalisis data simulasinya begitu ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa di save ya. Saya save misalnya, saya mau save di misalnya di sini ya. Saya buat nama model 2. Oke, nah saya sudah save. Nah, sekarang untuk simulasinya kita ke tombol yang ada di sini. Nah, di sini ya. Di bawah kita sini, kemudian kita ke ini ya. Radiance atau DaySim. Kita mau mengekspor model kita ke Radiance sehingga nanti di running disimulasikan menggunakan engine-nya Radiance. Kita ekspor model data, akan muncul window seperti ini. Nah, di sini kita milih, kita mau mengkalkulasi untuk data apa. Jadi berbeda dengan ketika mensimulasikan di Ecotech. Ketika mensimulasikan di Ecotech, sekali kita running, dia langsung ngitung macam-macam ya. Dia ngitung illuminance, dia ngitung daylight factor, dia ngitung illuminance juga. Tapi kalau menggunakan radiance kita harus milih ya, mau illuminance, luminance, atau daylight factor, atau bahkan mau sky component. Nah, sekarang misalnya kita mau ngitung dulu aja illuminance image ya, illuminance. Kita mau ngitung berapa lux yang terjadi dengan desain yang seperti itu ya. Sekarang kita next, kemudian kita pilih, karena ini kita mau ngitung jumlah lux yang jatuh di grid yang sudah kita buat ini ya, analisis grid yang biru ini, maka kita pilih yang paling bawah, surface and or point analysis ya. Kemudian kita next, di sini kita analisis grid, oke. Kemudian kita next lagi. Nah, silakan pilih ya. Kalau kita simulasi untuk mengetahui berapa lux tingkat terang yang terjadi dalam ruangan, maka kita akan menggunakan worst case scenario, yaitu pada overcast sky, atau di sini dia pilihannya cloudy sky. Use the CIA overcast sky bla 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 dan seterusnya. Ini dia akan pakai overcast sky. Berbeda cerita nanti kalau misalnya kita mau menghitung untuk glare, silau, maka kita akan pakai sunny sky. Ya, kita akan pakai sunny sky. Nah, sekarang kita pakai cloudy sky, overcast.
Kita next. Nah, ini kita pilih yang use Ecotech Sun Angle and Design Sky. Ya. Maka dia nanti akan menggunakan tadi ya Design Sky yang sudah kita masukkan 9000 sekian lux tadi gitu ya. Dia akan menggunakan itu. Nah, ketika menggunakan overcast sky, posisi matahari itu tidak penting ya, karena dia dianggap hanya cahaya kubah langit ya. Jadi apakah overcast sky pada tanggal 21 Maret sama 21 Desember apakah berbeda? Enggak, sama. Ya, sama. Anda simulasi pasti hasilnya akan sama. Berbeda cerita kalau misalnya Anda menggunakan sunny sky atau intermediate sky. Nah, itu nanti akan berbeda hasilnya kalau tanggalnya berbeda. Nah, karena ini overcast sky, tanggalnya mau di tanggal berapapun sama saja sebenarnya. Oke, kita next. Ini kita pilih interior ya, karena kita mau simulasinya di interior. Kemudian, nah, Radiance itu punya kemampuan untuk menghasilkan gambar render yang di sana ada informasi mengenai lightingnya, mengenai pencahayaan. Nah, ini nanti mungkin saya akan bahas di satu video tersendiri karena cukup panjang. Ya, kali ini kita fokus aja untuk mencari tahu berapa nilai luminance yang terjadi di grid. Ya, nah, karena kita hanya pengen cari tahu yang terjadi di grid, maka kita matikan location of view-nya. Keduanya kita matikan. Kita nggak mau render. Kita nggak mau bikin image begitu ya. Kita hanya pengen tahu berapa sih yang jatuh di grid ini gitu ya. Kemudian kita next. Nah, silakan ini nanti mau pilih mau medium atau high atau low. Saran saya jangan yang low, medium udah cukup bagus. Tapi kalau Anda mau lebih presisi silakan bisa pakai high. Dalam beberapa kasus yang modelingnya cukup kompleks, kemudian warna dan teksturnya cukup kompleks, ketika menggunakan high, memang hasil rendernya bagus, tetapi proses simulasinya menjadi sangat lama, ya menjadi sangat lama. Oke, ini kita medium saja. Kemudian kita next ya. Ini filemu, file yang kita running ini mau disimpan di mana gitu ya. Silakan kalau teman-teman mau ganti tempatnya disimpan di mana bisa pakai di sini ya. Ya, bisa pakai di sini. Ini coba saya cek dulu ini udah oke belum ya. Oke. Ini saya buat folder baru saja ya. Coba 2. Ya, teman-teman jangan lupa ketika mensimulasikan ya, ketika teman-teman sudah selesai mensimulasikan di satu directory, kemudian teman-teman simulasikan lagi, maka file yang baru akan menimpa file yang lama. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman merasa ini filenya yang lama ini saya masih akan butuhkan, misalnya teman-teman mau bikin studi komparasi begitu ya. Nah, usahakan running yang kedua ya, misalnya model pertama teman-teman sudah running, model yang kedua mau di running, foldernya harus dibuat folder yang berbeda, karena kalau enggak nanti dia akan nimpa file yang lama ya. Jadi itu hati-hati, ini penting sekali diingat. Nah, ini saya buat folder baru, saya kasih nama juga coba 2, kemudian saya simpan. Nah, setelah disimpan kemudian kita next. Nah, akan muncul window akhirnya seperti ini ya. Ini kita cek. Oke, kita final render, lokasinya disimpan di mana, scaling faktornya kayak gini. Oke, enggak apa-apa karena kan dari milimeter ke meter. Kemudian ini wajib dicentang. Kemudian view image enggak usah kita matikan karena kita nggak mau render ya. Kemudian di sini generated point data, oke, ya, current to the analysis. Jadi kita pengen datanya itu kemudian muncul di grid yang sudah kita buat seperti ini. Kemudian cek for material dan sebagainya jangan dicentang. Ini cek material dia akan menggunakan materialnya Radiance, ya. Sedangkan kita belum membuat material Radiance. Ini nanti cukup complicated. Nanti saya buat satu video sendiri saja ya. Kemudian kita hanya mau gunakan daylight, maka kita turn light off. Kita matikan lampu ya kalau ada lampunya. Overcast sky, use Ecotech Design Sky, oke. Use Ecotech Sun Angle, oke. Refile-nya sudah oke. Ini mati 2 ya. Kalau nanti kita mau generate image, kita mau bikin renderan, maka ini harus dicentang salah satunya ya.
Reflectionnya kita 2, mau dinaikkan boleh, misalnya Anda mau naikkan reflectionnya jadi 4 begitu ya, indirect reflectionnya ya, berarti cahaya dari luar kemudian kena tetangga, mantul ke Anda, bangunan Anda masuk, mantul di dalam ruangan lagi, dia ngitungnya sampai 4 kali ya. Jadi pantulannya dihitung sampai 4 kali. Kita mau cek illuminance, oke, interior side, dan seterusnya medium, oke. Nah, kalau sudah oke, kemudian kita tinggal klik oke saja. Nah, dia akan muncul window seperti ini yang dia akan kalkulasi. Ya, di sini ada tulisan warning, no light source found, no problem ya, nggak masalah. Karena apa? Karena tadi kita runningnya dalam kondisi overcast, artinya mataharinya tidak ketahuan posisinya di mana, gitu ya. Oke, di sini sudah jadi, nggak lama ya. Your radiance result are now complete. Kita load them now, oke. Nah, kalau sudah tinggal ini di oke saja. Nah, ini sudah ada hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini sama, setelah itu kalau kita mau lihat lebih detail ya kita bisa bermain-main di sini. Misalnya ruangannya standar luxnya berapa? 250. Oke, kita ganti standar luxnya di sini, minimumnya kita buat jadi 250, kita enter. Kemudian kita centang clip to minimum. Nah, ini ketahuan ya. Nah, udah ketahuan seperti ini. Oh, ini berarti area yang nggak ada warnanya, ini berarti adalah area yang cahayanya di bawah 250 lux. Ya. Nah, ini ada satu juga tools lagi ya, salah satu poin lagi yang bisa dipakai ya. Di video sebelumnya belum saya sampaikan. Teman-teman bisa centang yang ini, show average value. Misalnya kita klik, nah dia akan muncul informasi seperti ini di bawah. Average-nya di angka 297 lux. Kemudian area yang nilainya di angka di atas 250 lux itu hanya sebesar 44% dari total luas lantai. Ya, dari ruangan ini hanya 44% area yang pencahayaannya di atas 250 lux dan di atasnya. Nah, kalau misalnya standarnya berapa, mintanya sekian persen, nah nanti tinggal diikuti, gitu ya. Jadi ini cara untuk membaca hasil dari radiance ya. Jadi kalau teman-teman di sini lihat, nah, hanya satu ya, red illuminance. Nah, seperti ini ya. Tadi kita balikan ya, 250. Oke, nah ini sudah. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan kalau kita mengkalkulasi menggunakan engine-nya Ecotech. Nah, ini image ini kita capture dulu. Wah, ini agak susah saya capture-nya. Oke. Kita ingat aja ini ya. Tadi above clip threshold-nya adalah 44,4%. Ya. Dengan average value-nya adalah 297, sekian. Oke, saya save dulu. Sekarang saya mau coba kalkulasi pakai Ecotech. Nah, sebelum mengkalkulasi dengan Ecotech, kita harus bersihkan dulu data yang ada di dalam grid ini. Ya, data di dalam grid ini harus kita bersihkan dulu. Nah, untuk cara bersihkannya bagaimana? Kita ke grid management, kemudian kita ke manage grid data. Sini kita klik, kemudian nah di sini kita pilih, kita reset to 0. Nah, kita hilangkan ya, kita hilangkan datanya ya, supaya dia kembali menjadi 0. Nah, setelah itu udah, nah ini kan sudah 0 ya hasilnya ya. Nah, sekarang coba kita calculate, kita mau cari tahu kalau pakai Ecotech berapa ya, lighting analysis, kemudian kita natural light level, kita pakai yang mungkin kita pakai yang sama-sama medium ya. Nah, tadi kan di radiance-nya medium. Nah, Ecotech-nya kita juga pakai medium. Tregensa formulanya sudah ya. Overcast, kemudian jendelanya average ya. Dan next kita cek lagi natural light level, medium precise dan seterusnya. Oke. Kita oke saja. Nah, kemudian di sini dia secara default munculnya di light factor, kita ganti ke the lighting level. Ya.
Dia lighting level. Kemudian kita ganti di sini 250 ya, sama seperti tadi. Kemudian kita show average value, kemudian kita klik to minimumnya dihidupkan. Nah, seperti ini. Nah, ini beda ya hasilnya ya. Kalau teman-teman lihat tadi di Radiance, menggunakan Radiance, above clip threshold-nya hanya 44%. Sedangkan ketika menggunakan Ecotech, above clip threshold-nya bisa sampai 96%. Artinya hanya 4% dari area ruangan ini yang pencahayaannya di bawah 250 lux. Beda sekali ya, 44% dan 96%. Average value-nya jadi juga berbeda ya. Di Radiance average value-nya sekitar 297 lux, sedangkan di Ecotech bisa sampai 400 lux. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaannya seperti apa. Secara internasional, desktop Radiance lebih diakui valid ketimbang Ecotech. Ya, beberapa studi sudah pernah dilakukan juga, beberapa jurnal sudah diterbitkan bahwa hasilnya Ecotech ini nggak valid-valid amat. Sehingga dia membutuhkan software lain yang lebih kredibel, yang lebih presisi gitu ya. Salah satunya adalah menggunakan Radiance. Begitu, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya terkait dengan simulasi-simulasi maupun studi-studi performa bangunan di dunia arsitektur. Jika teman-teman merasa video atau channel ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi atau video-video lainnya terkait dengan desain berbasis performa dalam dunia arsitektur. Sampai jumpa.